dalam keadaan sehat-sehat sebertaan kada dalam pina sakitnya kada ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebertaan juga kita jamaah atau jalan masjid sebertaan kada dalam pina takana terinfeksi segala macam virus tadi. Mudah-mudahan amin ya Pak, amin. Jadi itu aja sampai ulun menserahkan kepada Bapak Tampian seperti ketua penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar dari Ketua Umum Masjid Besar Ibrahim yang disampaikan oleh Al-Habib Idrus Hasim. Kemudian sebelum kita melangkah kepada acara yang berikutnya, terlebih dahulu kita mendengari gambaran atau pemenangan umum dari Kepala Puskesmas Tambak Midin yang akan disampaikan oleh saudara kita Pak Mardi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak yang kami hormati, para habaib, tuan guru, pengurus masjid, serta bapak-bapak sekalian yang berhadir di ruangan ini. Ulun ini terkejut juga diundang sampaikan Pak Tamrin untuk menyampaikan karena hendak rapat. Jadi yang pertama-tama kita tahu seberataan bahwa saat ini kita tahu keadaan kita dulu lah. Keadaan kita saat ini posisi masyarakat Indonesia bahkan dunia dalam posisi pandemi. Pandemi itu artinya wabah penyakit yang meluas ke seluruh dunia. Alhamdulillah mungkin pada saat ini kita kadang merasakan efeknya. Bagi pian, mohon maaf yang ada di sini kita efek, tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah terkena luar biasa. Belum ceritakan saat ini kasus sudah 890 sekian yang ada di Indonesia. Sudah 800. Perkiraan semalam itu sampai 2 bulan yang akan datang diperkirakan sampai 600 saja. Ternyata sudah 890 sekian. Yang paling banyak di daerah Jawa. Kemudian untuk di Kalimantan Selatan saat ini yang positif sudah 1, yang dari Banjarmasin, yang positif lah, cuman yang dirawat sudah 10-an orangnya. Untuk menentukan positif ini sangat-sangat jarur orang tuh teliti benar, memang ini nakumannya, jangan sampai karena penyakit yang lain ternyata disambat penyakit itu. Nah, istilahnya kasus yang terkonfirmasi ngaranya. Untuk di Hulu Sungai Selatan kasus yang dirujuk sudah ada 2 orang. 1 orang ini masih diproses lagi positif atau kadanya, tapi mengarah ke sana. Ini yang ribut. Nah, kalau sudah ada masuk 1, ini belum ceritakan dulu secara umum lah masalah keputusan karena itu terserah aja ulun ini memang sesuai dengan bidang ulun. Jadi kasus saat ini di Hulu Sungai Selatan ada 1, ada 2, ya. Ada 2, kemudian orang yang dicurigai atau orang yang diawasi lah itu sudah sekitar untuk wilayah negara saja yang terdaftar di Wadah Ulun malam tadi berkoordinasi dengan Pak Camat 22 orang ODP, orang dalam pengawasan untuk wilayah Ulun aja hanya, belum lagi wilayah Pasungkan Ulun kada apa berarti. Nah, lalu menentukan orang yang ini dicurigai atau kada tuh kayak pegerang apa aja. Yang pertama dulu lah, orang ini pernah berhubungan atau kontak dengan orang yang pernah ke daerah wabah itu terjadi. Misalnya ada saudara kita datang dari Jawa Timur. Jawa Timur saat ini sudah banyak kasusnya, atau di Solo. Orang ini dalam pengawasan Pak ODP, orang dalam pengawasan. Karena orang ini sudah mengandung virusnya itu positif atau kada, menularkan atau kada wadah kita atau kada itu tergantung daya tahan tubuh kita, Pak. Sekali lagi di sini untuk wilayah Jakarta, informasi terakhir dari kawan ulun Direktur Rumah Sakit, daerah Jakarta seberataan sudah terkena apa ya, ODP sudah seberataan. Cuman siapa nang garing, siapa nang kada itu mahadang aja lagi, mahadang kekuatan daya tahan tubuh kita aja lagi. Nah ini saat ini kita lah berada pada saat ini perang yang kada di dalam dunia nyata, kada kelihatan musuh kita. Cara kita untuk menguatkan daya tahan tubuh kita, yang pertama kita istirahat yang cukup. Jangan sampai kita dalam posisi kelelahan.
fakta menyatakan bahwa dokter yang meninggal 7 orang saat ini, dokter sudah tercatat 7 orang meninggal di daerah Medan, daerah Bandung, dan di daerah Yogyakarta, Malang. Ini dalam keadaan posisi keluyuhan, Pak. Dia bekerja siang malam sudah, siang malam. Dia kada tahu bahwa keadaan saat ini drop. Kuman itu sudah ada, ini berada di mana-mana, Pak. Kuman itu saat ini sudah berada di mana-mana. Kondisi kita drop, selesai. Lalu sehubungan dengan adanya imbauan dari MUI untuk dan dari pemerintah khususnya, ulun berharap pada saat ini Pak polisian ada jawaban Pak. Ya Allah Pak, jadi supaya kayak itu namanya itu insya Allah. Nah, saat ini imbauan pemerintah ini Pak untuk memutus mata rantai. Pemerintah saat ini dalam keadaan darurat. Kada hendak melihat dari kejadian di Cina maupun kejadian di Italia Pak. Italia itu nang meninggal Pak. Kasusnya 4.000 sekian. Kada dalam waktu sampai 2 bulan Pak. Kada sampai 2 bulan. Bahkan pernyataan dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, pada saat pemerintah memberikan peringatan warganya tenang aja. Pertama, penyakit itu kada sampai kepada kita juga. Satu, dipahawai Pak. Yang kedua, kita saat ini negara maju sudah. Kita mampu mengatasi yang kayak ini, jadi kada apa-apa 100 sehari meninggal Pak. Tetap aja juga berkeliaran kemana-mana. Tempat cuci di tangan disediakan, sabun ada di rumah kada memakai, dianggap enteng Pak. Kumannya kada kelihatan. Dalam waktu setengah bulan Pak, KO Italia itu sudah 1.000. Kada sampai 3 bulan saat ini di Italia kasus yang terkonfirmasi sekitar 4.000 sekian. Hampir 1.000 dan ber-500 tenaga medis yang meninggal sana. Dokter saat ini yang dikirim ke Italia 800 Pak. Bahkan negara Afrika pun saat ini mengirim ke Italia. Kada kau lagi Pak bertindak, kada kau diates lagi kumannya sudah. Bahkan untuk sehari hampir 500. Bingung pemerintahnya untuk menguburkan jenazah ini. Dan perlakuan jenazah ini ada khusus Pak. Pertama, kalau terjadi kasus ini, yang meninggal itu sudah dibungkus Pak dalam plastik yang kada bisa tembus udara maupun air. Karena cairan droplet dari yang meninggal ini akan menulari masuk ke orang yang sehat. Apakah pertanyaannya langsung garing seperti itu? Kada Pak. Kuman itu berada di dalam awak kita. Saat awak kita kondisi kita lemah, misalnya kita kena flu, kena segala macam, kuman itu yang bereaksi. Waktunya kada sampai 3 hari Pak kalau kada tertangani. Karena gejalanya sama Pak, flu, pilek, influenza, batuk, sakit tenggorokan, awak panas, yang ciri khasnya suhu tubuh sampai 38 derajat lebih. Kalau kita flu biasa paling 36,7, 37,2. Tapi pada saat kasus yang corona ini COVID-19 ngarannya lah, atau corona sama aja. COVID itu singkatan dari corona, virus disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona disebut dengan COVID-19. Itu menunjukkan bahwa ditemukannya tahun 2019. Ini termasuk penyakit yang baru Pak, virus yang terbaru. Makanya saat ini kada tahu obatnya belum ditemukan lagi karena saat ini nih belum ada penelitian untuk itu. Nah, terkait hal ini, lalu baik kebijakan pemerintah itu berkoordinasi di atas, baik MUI maupun kesehatan maupun kepolisian sama-sama menanggapi ini. Kita kadang-kadang kejadian ini bercermin dari Cina dan Italia. Karena jumlah penduduk kita ini jumlah penduduk nomor 3 terbesar di dunia setelah India dan Cina. Kalau sampai ini terjadi, bahkan kita disebutkan di medsos sudah oleh Malaysia, apabila terjadi di Indonesia corona ini, maka sarangnya di Asia ini pajangan di Indonesia. Nah ini kita naudzubillah min dzalik. Nah ini nang kita ini kalau di kampung baik ulun miris baik hati. Semalam di puskesmas ulun padahi, pian jangan terlalu parah jaraknya. Pian jangan nang kayak gini. Jawabannya apa? Itu penyakit kota aja Pak, jangan ada sampai ke desa gitu. Nah bukan kayak itulah. Jadi penyakit itu kada menyerang desa atau kota. Kalau ada yang positif di Banjarmasin itu, ternyata tak parah orang kita bulik ke sini, orang kita itu mengandung virus Pak.
Saat ini ulun ada terdapat yang hanya datang dari Arab Saudi yang dideportasi Pak. Ulun bertamuan langsung. Sidin bulik 4 pesawat terbang Pak. Ulun termasuk orang yang kontak sudah lawan itu. Jadi ulun menjaga juga kondisi. Di Arab Saudi bila keluar sudah kena denda. Nah ini Pak, saat ini virus ini kada virus pandemi dunia Pak. Berbeda dengan yang lain-lain yang AIDS dan apa. Semua negara-negara Pak sudah siap-siap. Sudah embargo sudah. Penerbangan ditutup kada masuk antar negara saat ini. Kita alhamdulillah masih dalam keadaan aman kayak itu, cuman kita harus berhati-hati, bersiap waspada. Kalau sudah terjadi itu kita kada kau lagi baik bertindak. Jujur aja kada kau bertindak lagi kalau kita sudah itu ada. Kawan ulun terakhir ulun dapat WA yang ada masuk di kandangan yang dikirim di rumah sakit Hasan Basri sekitar malam semalamnya. Itu TKW Pak, tenaga kerja TKI, tenaga kerja Indonesia yang hendak pulang ke Arab Saudi yang sudah datang ternyata dari Arab Saudi. Orangnya panas, kemudian sesak napas. Dokter Isa pun memperkirakan bahwa ini hampir positif, tinggal menentukan darah aja lagi di rumah sakit ulin, dirujuk. Hanya masuk di muka situ Pak enak. Bubuhan kami petugas kesehatan betunjulan mana panjangan menghadapi turun nih. Bayangkan pian situasinya. Orangnya sudah, kami kan lewat WA beratan Pak. Bila ada kasus yang kami curigai, kami menghindari sedikit mungkin kontak. Kalau kontak kondisi kita lemah Pak, selesai sudah. Hari semalam 2 hari yang lalu guru ulun di Jogja, Profesor Dr. Iwan, ahli farmakologi, meninggal Pak. Di Jogja itu pihak fakultas kada kau mengirim Pak, kada boleh melayat, hanya di beberapa orang. Jadi sangat miris benar. Jadi itu Pak. Jadi saat ini kita tuh kadang-kadang ulun aja miris Pak hati. Ulun kada sembayangan hari inilah. Ulun baca dari mam tadi di grup MUI di share Pak Camat kada sembayangan ulun nah. Padahal situasi saat ini dalam situasi kita ini kada ada nang tercemar Bang, lagi dalam artian kada sampai wabah benar, mau sudah wabah benar. Kenyar itu nah. Cuman ulun pikirkan pulang lah. Wah ini tindakan pemerintah dengan niat nang kayak ini bukannya hendak meremehkan syariat kada Bang lah ya, kalau karena ulun yakin keputusan MUI itu sangat berpertimbangan dan bahkan dipertaruhkan situ Pak. Maksud dipertaruhkan tuh kada gam-gaman ambil keputusan. Ya kalau mau sangguplah menanggung akibatnya dalam artian ini berdosa atau kada. Nah kan gitu. Ulun kayak itu aja bergambaran lah. Kalau keputusan ini ulun mau orang banyak, mau orang sembayangan ulun berdua sembayang. Mau orang kada sembayangan, artinya kada sembayangan di masjid, ulun sembayang di rumah. Nah itu ulun kayak itu ya berpikirnya ulun saat ini karena ulun termasuk orang di bidang kesehatan dan memantau 1x24 jam kejadian-kejadian yang ada berkaitan dengan COVID. Angka terus bertambah Pak, ada berkurang. Ini kayak pemilu juga Pak, kelihatan angka naik terus nah. Kami pun ke dinas kesehatan rapat kada boleh bergabung tadi Pak. Rapat kami di online aja, kada boleh bergabung. Kada boleh bergabung. Jadi di kantor bupati pun bilangnya rapat ditiadakan seberapa. Sebuting belah, jangan kada ingat cuci tangan. Karena virus ini mengandung protein dan lemak. Virus itu akan hancur bila kena desinfektan jenis sabun. Nah, jadi pian rancak aja diisi terus banyu tuh sempat bersabun. Paling kada yang di tangan pian tuh virusnya mati. Yang kedua, virus ini kada tahan dalam keadaan udara dingin Pak. Jadi orang-orang nang beasi apa-apa tuh rancaki berjamur kena kena matahari. Nah, virus ini akan lebih lama bertahan apabila situasinya gelap dan kondisinya dingin. Jadi rancaki berjamur panas, kemudian cuci tangan, kemudian jangan kedingat pas tiap hari minum vitamin. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh vitamin, boleh susu, boleh telur, boleh madu, apa aja makanan yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kembali lagi virus itu beredar di mana-mana tergantung daya tahan tubuh kita. Kemudian lagi yang jangan kedingat, istirahat yang cukup. Jangan tapi begadang, jangan tapi bawa istirahat bila nyuyuh, bawa gurih karena mengembalikan kondisi tubuh kita. Nah, kira-kira gambar dulu seperti itulah keadaan kita saat ini. Untuk DHSS ada 3 kasus yang dikirim,
Kalau pernyataan semalam ribut sudah hampir positif, ini masih mengarah ke positif. Kalau dites Pak, tesnya ada dua malah. Tes yang cepat melalui di tangan, kayak pemeriksaan gula darah itu Pak. Itu rapid test ngarannya Pak, tes cepat. Itu positif Pak, tapi dibuktikan lagi dengan laboratorium pulang. Nah, dibuktikan, nah ini tahap kedua pulang dari periksa. Kalau sudah positif yang kedua itu hanya Pak dinyatakan positif, buju-buju terkonfirmasi. Tapi sudah positif satu dan positif yang di sini kan sudah abut sudah. Pakaian Pak, pakaian untuk mengantar orang nang kalau pernah pian melihat nang kayak di astronot lah, petugas kami itu harganya Pak ya, sebelum kasus kejadian ini APD set itu 750.000 satu set dari kepala sampai sepatunya. Setelah kasus ini terjadi, kelangkaan barang harganya 2.400.000 Pak, itu pun memesannya ngalih di puskesmas di Wadah Ulun masih ada satu aja dapat dari dinas kesehatan, alhamdulillah. Ini pun masih diupayakan lagi untuk memperbanyak stok. Seberataan dunia memerlukan itu Pak, kata kita aja. Cina, Singapura, Malaysia stok masing-masing menyetop. Saat ini manusia berperang lawan makhluk gaib, maka ada kelihatan keadaannya di negara kita di seluruh dunia 170 negara yang terkena ini. Dan di Wadah kita sudah hampir 800, Indonesia khususnya. Saya kira itu aja Pak. Kalau ada yang takonakan bisa aja kan Pak. Ini gambaran secara umum aja dulu kita lah, supaya kadang-kadang kita tuh jangan ada pikiran misalnya kan lawan pengurus masjid, lawan MUI, lawan pemerintah, aja sembahyang Jumat ditiadakan ya, pacangan jadi kafir sebentar. Bukan kayak itu malah, jangan pendek kita mikir. Kita tahu ini kewajiban, cuman kita juga situasinya kayak ini. Kalau memang hendak diselenggarakan juga, ya apa caranya kita tahu. Berkonsultasi Bang lawan pihak kepolisian lawan apa, karena imbauan nasional. Kira-kira itu malah, Enggi. Kira-kira itu malah. Mau sampaikan dulu, nggih. Kalau ada yang hendak disampaikan, atau dia makan bisa kita sambil jalan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kembali pada Pak. Terima kasih. Sekedar gambaran umum dari Kepala Puskesmas Tambak Bitin, sebagaimana yang kita dengar bersama tadi. Kemudian kita melangkah kepada yang berikutnya. Sebelum kita mulai ini, perlu kami dulu informasikan dasar-dasar dari pengambilan keputusan dari MOE Kabupaten Selatan. Yang pertama, penetapan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini secara ringkas saja lah. Yang kedua, maklumat Kapolri, Kepala Kepolisian Negara. Yang ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang keempat, himbauan MOE Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kelima, keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor sekian-sekian tanggal 26 Maret semalam aja 2020 tentang penetapan status tanggap darurat pencegahan dan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian yang keenam, rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 2020 dan baru malam tadi kami terima jam 9. Jadi makanya dadakan hari ini. Nah, maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau sebagai berikut. Yang pertama, satu, segenap umat Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tidak menyelenggarakan salat Jumat dan menggantikannya dengan melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing dan atau melaksanakan salat 5 waktu di rumah masing-masing dengan tetap mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu. Ini artinya kan apa, azannya tetap di masjid, cuma sebayang di rumah masing-masing. Yang kedua, pemberlakuan tidak melaksanakan salat Jumat tersebut bersifat sementara sampai dengan keadaan terjaminnya keamanan atau tidak ada lagi penularan wabah dari virus corona COVID-19 sesuai dengan arahan atau kebijakan pemerintah.
dan akan kami beritahukan dengan surat resmi berikutnya. Kemudian poin yang ketiga, tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau perayaan Hari Besar Islam yang melibatkan orang banyak, baik di masjid atau di tempat lain seperti tablik akbar, majelis taklim, majelis zikir, dan kegiatan lainnya. Dan ini sudah kami laksanakan sejak hari Rabu kemarin sesuai dengan seruan dari MUI juga. Jadi kami khusus Masjid Ibrahim ini tidak melaksanakan lagi kegiatan majelis taklim, ceramah agama maupun tablik akbar pada lagi mulai hari Rabu tadi sesuai dengan seruan daripada MUI Kabupaten Nusa Selatan. Kemudian yang keempat, umat muslim diharapkan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan penting dan mendesak. Yang kelima, bersikap tenang, menjaga persatuan, saling membantu dan tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai musibah dengan memperbanyak taubat, istighfar, berzikir, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah, dan meninggalkan permusuhan serta menyertakan kunut nazilah dalam salat masing-masing. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh masjid, langgar, musala, dan umat muslim di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan akan diperbaharui nanti sesuai dengan situasi dan kondisi wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di kandangan pada tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah 26 Maret 2020 Masehi, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Umum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri, Sekretaris Umum tertanda Haji Muhammad Hairani. Ini baru jam 9 malam tadi kami terima, makanya hari ini dadakan melalui HP sehingga orang nang ingat kami kami hubungi sedemikian ini sehingga pakal musik tadu deh banyak lain karena kesibukan kami tahun Habib itu nanti sampai jam 10 lewat masih berhubungan lagi untuk mengambil sikap ini. Nah, ini adalah himbauan daripada MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian sebelum melangkah yang berikutnya, kami mohon dulu ada arahan dari Bapak Kapolsek Daerah Utara. Tadi Pak sudah diadakan oleh dari Kepala Pusat Tamak Rutin tentang virus ini. Kemudian dari Bapak Kapolsek silakan untuk memberikan arahannya agar kami bisa mengambil sikap nantinya untuk hari ini kayak apa mestinya. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Kapolsek untuk memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, kemudian yang kita hormati Pak Haji Mardi, Ketua Kepala Puskesmas Negara, yang saya hormati bapak-bapak yang sudah hadir di rapat di pagi ini. Kemudian terima kasih kepada Habib Idrus sebagai pengelola Masjid Ibrahim dan seluruh pengurus yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat bersilaturahmi, berkumpul pada pagi ini dalam insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Gue minta maaf sedikit terlambat. Mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan rapat kita pagi ini. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Pada saat ini mungkin sudah dijelaskan panjang lebar tentang apa yang situasi saat ini tentang masalah virus yang ada kita hadapi sekarang oleh Pak Haji Madi dari kesehatan. Kalau mungkin ada penekanan sedikit dari kami sebagai aparat kepolisian yang tentunya dalam hal ini berperan menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kemudian juga dari himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh MUI Kabupaten Sungai Selatan. Dengan adanya situasi saat ini dan himbauan dari pemerintah kita, kami juga menghimbau kepada kita semua dalam menghadapi penyebaran virus saat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan mematuhinya. Mungkin ini adalah ikhtiar kita lah, mungkin ikhtiar kita untuk penanganan penyebaran virus ini. Sekali lagi ulun hanya sedikit menyampaikan bahwa kita perlu mendukung adanya ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita, tentunya demi kebaikan kita bersama, insya Allah. Ulun mohon benar kiranya kita alim ulama, tokoh agama, guru-guru kita bisa menyampaikan kepada warga-warga kita tentang bagaimana secara agama kita bisa menghadapi situasi saat ini. Mungkin sedikit saja itu yang sampaikan. Salah hilap dalam penyampaian. Mudah-mudahan boleh minta doa-doa seberataan. Doa-doa kita sangat penting untuk menghadapi situasi saat ini. Selain ikhtiar yang terus kita laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Daud Utara, dan tadi sudah kami bacakan himbauan dari MUI Kabupaten Selatan, dan bagaimana tanggapan kita untuk ini. Kami mohon tanggapan dari Ketua MUI Daud Utara dulu tentang himbauan dari MUI Kabupaten Selatan. Makanya kami sengaja mengundang MUI Daud Utara karena beliau yang ampun urusan di MUI-MUIan ini. Pada Yang Mulia Kiai Haji Nurani, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kapolsek Daud Utara, yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Daud Selatan, Bapak Pimpinan Puskesmas, Pak Ketua Umum Masjid, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pada dasarnya mendukung keputusan Majelis Ulama Kabupaten Daud Selatan karena kami ada sebagai perpanjangan tangan dari beliau. Kira-kira demikianlah barangkali kereta banyak. Kami cuma mendukung keputusan Majelis Ulama Kabupaten Daud Selatan sebagai selaku perpanjangan tangan dari beliau. Sebab komisi fatwa ada di sana. Ini kadang cuma komisi fatwanya cuma di sana saja. Jadi
tinggal kita hanya bermusyawarah bagaimana sebaik-baiknya. Kami itu tetap mendukung keputusan Majelis Ulama Kabupaten Bogor Selatan. Barangkali demikian saya pinta sekilas yang pandang, andai kata kurangnya Allah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Ketua MOE Kecamatan Desa Utara, dan kami mohon juga tanggapan dari Ketua MOE Kecamatan Desa Selatan sekaligus Wakil Ketua Pengurus Besar Masjid Ibrahim. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Abdul Hasan, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, para alim ulama yang kita muliakan, para habaib, hadirin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang masih mengakarkan petunjuk dan hidayahnya serta pertolongannya kepada kita sampai saat ini kita masih bisa berhadir dalam rangka bermusyawarah tentang menanggapi seruan-seruan baik dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten mengenai hal yang sudah kita maklum bahwa ada kegiatan-kegiatan yang harus dihentikan untuk sementara, termasuk yang terasa berat sedikit kepada kita umat Islam yang biasa-biasanya ini tentang pelaksanaan mingguan kita, yaitu tentang salat Jumat yang juga dianjurkan atau diserukan supaya untuk hari ini dan seterusnya sampai waktu yang ditentukan nanti harus dihentikan atau ditiadakan. Nah, maka untuk ini sudah diantaranya, walaupun kita dimusyawarahkan atau disampaikan kepada umat, karena umat ini terkadang pahamannya dianggap menghalangi ibadah, ada juga kita temui sudah, dan ada juga yang artinya kita karena taat kepada ulil amri yang merupakan suatu syariat daripada agama kita, jadi kita harus taat katanya. Jadi walaupun terasanya kita ini terasa berat lah untuk meniadakan salat Jumat yang setiap minggu kita laksanakan, rasanya seumur ulun ini kada pernah lagi pengumuman yang seperti ini atau seruan yang seperti ini. Nah, maka walaupun ini terasa berat juga kepada kita seberataan mungkin, tapi bagi mereka yang memahami bahwa syariat agama kita ini bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi ada perkara-perkara yang harus juga kita taati. Bahkan adalah satu kewajiban juga kepada kita untuk taat kepada seruan-seruan yang beralasan dengan alasan-alasan yang kuat, yang mereka kita dengar juga bahwa untuk menerbitkan, mengeluarkan seruan ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi mereka memahami daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehingga bukan siapa-siapa, kata beliau, jika mereka itu untuk mengambilkan satu keputusan menyerukan kepada umat Islam ini untuk tidak mengadakan perkumpulan termasuk hari Jumat ini, nah itu adalah berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh sebab itu kami pun sebagaimana tadi saudara kita Haji Nurani menyampaikan, karena kami di bawahan daripada Majelis Ulama Kabupaten, kami pun juga akan mendukung juga untuk turut serta menyampaikan. Tinggal lagi kepada masyarakat ini apakah taat mau atau kada, tahu lagi tadi. Nah, jadi sebahagian ada yang taat juga. Ayolah dulu untuk sementara kita nih batahan dulu untuk taat kepada pemerintah, taat kepada juga bukan hanya kepada pemerintah. Pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan atau untuk menahan siapapun dalam pelaksanaan agama ini, baik itu kerajaan apapun, tapi yang menentukan adalah mukti. Nah, mukti ini mukti mana-mana yang bisa menahan ini, karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah apabila sudah terjadi yang dikatakan wabah yang seperti ini, maka haruslah dihentikan perkumpulan-perkumpulan dengan kalau mengakibatkan daripada terjangkitnya wabah-wabah atau yang disebut dengan istilah sekarang ini COVID-19 ini. Nah, jadi kita pun juga merasakan andai kata kita menantang seolah-olahnya kita laksanakan juga,
Lamun kita pribadi, karena kami ini sudah keterkaitan dengan Majelis Ulama dari kabupaten provinsi, jadi mau kada mau kami pun akan mendukung akan apa yang diserukan oleh kabupaten. Jadi terserah kepada kita yang bertanya, cuma dianjurkan ini. Jadi bersama bukanlah kita ini berarti kadang melaksanakan salat kita berdosa, pada bahkan kita akan mendapatkan pahala juga karena menjunjung sunnah daripada Rasulullah SAW. Bahkan andai kata kita ini melakukan, ada kemungkinan kita ini akan berdosa juga karena kita tidak taat. Nah inilah pendapat sedikit yang akan disampaikan. Jadi terserah kepada yang hadir sekalian ini apakah ditaati ini seruan atau kada. Tapi menurut ulun hanya sudah kita taati aja dulu. Kita taati aja dulu. Nah, supaya kita jangan nantinya ada pandangan-pandangan orang wah itu artinya masih aja ada taat lagi kayak apa. Nah, jadi kita nih rasa berat benar untuk melaksanakan ini, tapi namun karena beberapa macam pikiran-pikiran kita ini dianggap kita kayak mau luakan apakah juga lah, apalagi kita mesti kenal nih namun halus tuh mungkin kayak yang mending dalam tuh mungkin kita kelihatan juga lah ini mending dalam tuh coba aja lagi kami di tengah jalan tuh. Nah di tengah jalan tuh tadi kita sudah sampaikan subuh tadi, tapi ternyata ada masih masyarakat yang kadang kita kan ada orang lain juga, kita di sini juga ya perlu kita juga kan orang-orang juga, cuma ini sedang disampaikan terserah dengan pian-piannya, ada khatibnya ada imamnya silakan aja. Cuma kami sudah menyampaikan bahwa seruan dari Majelis Ulama pusat, provinsi sampai kabupaten malam tadi baru kita dapat informasinya sampai dibagi-bagikan. Nah, sudah keputusannya untuk tidak akan sampai itu ada video dari Guru Ridwan sendiri. Masjid kami tidak akan jusidin. Masjid sendiri. Nah, jadi barangkali inilah sebagai pandangan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari segala musibah. Demikian yang disampaikan, saya dapat menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan dari Ketua MUI dan Selatan juga sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Masjid Ibrahim. Kemudian karena kami mengundang Bapak Ibu sekalian, berarti kami istilahnya mintakan pendapat daripada Bapak Ibu sekalian juga. Cuman sebelumnya dulu kami berikan gambaran. Tadinya pada siang hari kemarin sore kami juga menerima himbauan itu dari MUI provinsi. Cuman kami Habibus masih kada menanggap serius, benar kan dari provinsi aja nyari itu. Sebelum belum ada dari kabupaten kami masih bersikap rencana tetap melaksanakan hari ini lah. Memang dari kursi itu tetap melaksanakan kan begitu mendadak benar. Cuman malam dari jam 9 dari kabupaten lama hambulu lagi jadinya. Dan ini sudah diketahui kami sudah menerima juga himbauan dari Ketua Masjid Sabilal Muhtadin itu bahwa tidak melaksanakan dan bahkan untuk Kota Madya Banjarmasin tidak melaksanakan untuk saat ini. Kemudian kami terima juga tadi himbauan dari dari Kabupaten Banjar juga tidak melaksanakan, sampai daerah Banjarbaru juga tidak melaksanakan. Ada telepon dari kami sana, kami baik ada menggawi videonya. Dan juga kami terima yang hanya tadi ini malam tadi dari Masjid Muhammadiyah Muhammadin Baijah, kami ada menggawi videonya. Jadi sekarang karena kami mengundang Bapak saudara sekalian, alangkah baiknya juga ada masukan dari Bapak sekalian supaya nantinya informasi ini sampai kepada yang itu sama, jangan berbeda pendapat. Jadi tentunya setelah ada beberapa masukan dari Bapak saudara sekalian, apa langkah sebelum kita ambil tadi dari penjelasan atau tanggapan dari Ketua MUI Daud Selatan, kemudian dari Kapolsek, kemudian juga dari Kapolsek Tapak Bidin sudah menyampaikan. Kemudian kira-kira ada masukan dari Bapak saudara sekalian, kami persilakan untuk memberikan masukan sehingga kita urut rembuk bersama mana jalan yang terbaik. Kalau umpamanya dilaksanakan seperti apa dan apa konsekuensinya. Kalau tidak dilaksanakan, dasarnya itu tadi sudah. Kalau ada dasar nggak ada masalah karena dasarnya ada. Cuman kalau kita melaksanakan, bagaimana konsekuensinya itu kita belum tahu. Cuman masukan dari Bapak saudara sekalian sangat kami hargai. Dan kepada Bapak saudara sekalian kami berikan untuk memberikan saran atau masukannya. Terima kasih. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang ulun, nang akan sebutin juga. Umpamanya hari ini masyarakat datangan kan banyak kada tahu kayak apa solusi kita sebagai panitia masjid. Amun umpamanya orang datangan gitu nah, kan karenanya modelnya kayak kita ini agak terlambat bang, caranya seandainya rapatnya ataunya hasilnya itu sama malam sore kan, jadi kita kawasong-song mau makan ini kan sudah pukul 9 hari balah, udah pukul 9-an. Masyarakat tuh apalagi nang orang masyarakat yang jauh tuh pak, kayak Murung Raya dan mana-mana itu nah, mungkin ke mereka tuh kan tidak tahan mereka kan, mungkin datang, mungkin ada nang bakal utok, ada nang kayak apa. Nah itu dulu pertama, nang udah katakan umpamanya orang di tangan kayak apa solusi kita. Orang di tangan nang kada tahu gitu aja. Kita sepakat hari ini umpama hari ini kita tiadakan sembahyang Jumat atau salat Jumat. Nang orang di tangan pang enak kayak ngapa? Nggih caranya. Kalau ulun tadi sebelum datang ke sini, ulun sudah menelpon kawan ulun ada pengurus Masjid Taqwa dan pengurus Masjid Ar-Raudah. Mereka juga tidak melaksanakan. Karena ulun sebelum kesini menelpon Pak, pengurus Masjid Ar-Raudah dan Masjid Taqwa Kandangan. Insya Allah kami tidak melaksanakan, mengikuti anjuran ulama. Cuma nak ulun khawatirkan sebutin aja, umpama orang di tangan Pak kayak Bapak disuruh kulitnya kayak apa? Nah kayak itu beneran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada ulun. Pertama-tama ulun ke Kiai dan Ketua Majelis Ulama Utara dan Selatan, hormat ulun dan ulun mulia. Bapak Jamaah Wakil Kapolsek yang ulun hormati, Pak Kepala Puskesmas Haji Mardi Daha Utara yang ulun hormati, dan Kepala Desa dan Wakil Ketua Masjid Ibrahim. Ulun tadi sama hendak menyampaikan kalau nang dihigo ulun tadi, ulun tuh kan di Masjid Haji Bukti. Masyarakat belum tahu nih Masjid Haji Bukti artinya apa. Kami ingin sudah dari sini langsung ke Masjid Haji Bukti untuk menyampaikan hasil ini dan sekaligus diumumkan di masjid bahwa hari Jumat ini untuk sementara ditiadakan. Tetapi kita ujar Ketua Majelis Ulama tadi dari Daha Selatan sini menyampaikan banyak masyarakat kita yang berbeda pendapat. Memang kita masyarakat kita, ulun sudah menyampaikan dari dulu, satu masyarakat kita agak yang tidak pendidikan, maksud ulun tradisionalis, atau yang pendidikannya pas-pasan mungkin bisa, atau yang modern dikit itu lebih ilmiah gitu. Akan tetapi mari kita pahami bahwa masyarakat kita memang menjebuk. Selanjutnya ini kan hari Jumat, waktu kita mepet banget nih. Artinya kita sudah sepakat, namun kalau pengumuman kita tidak sampai, dia juga memaksa untuk sholat di masjid. Masjid kita tutup, tetapi dia tetap beribadah di masjid. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya gimana? Yang bertanggung jawab apakah pengurus masjid atau aparat? Mungkin itu. Terakhir Pak, ulun mendengar tadi ada di Langgar Bayana, di Langgar apa tuh, di pasar, ada isu bahwa pasar akan ditutup, pedagang-pedagang tidak ada. Untuk itu pihak keamanan, kepolisian mungkin koordinasi siapa yang menyampaikan bahwa pasar-pasar akan ditutup untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita hari ini sudah ada ketentuan Majelis Ulama itu masalah berbeda pada masalah kita ketentuan Majelis Ulama. Kemudian hari ini waktu
kita mau makan aja, bilingnya datang ke masjid, datang aja ini sembahyang zuhur di sini. Jadi ada masalah lagi lah mau makan aja langsung. Bilingnya datang ke sini, ada orang datang sembahyang zuhur ini yang masalah juga. Jadi hari ini kita langsung aja kita mau makan, ada masalah. Kita sudah iya. Nah jadi masing-masing mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin sekalian yang terhormat, ulun menanyakan masalah ini masalah Jumat hajakah atau sembahyang 5 waktu hari-hari. Sebabnya sembahyang 5 waktu di masjid ini mengumpul orang banyak juga. Urusannya 4 saf 5 saf itu termasuk juga orang banyak yang berlebihan. Apakah dilarang itu atau dianjurkan? Termasuk orang banyak juga memakan waktu juga setengah jam, sama salat Jumat setengah jam. Terima kasih. Dan kalau orang nang uja bapak tadi kegenakan haji, orang hadir usia banyak betah-betah masjid begenaan juga termasuk juga mengumpul juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari beberapa perkatakanlah kan kita ini untuk mengambil kesepakatan apa dilaksanakan kada itu aja kita ambil loh, bila dilaksanakan kayak Pak bila kada nyaman di rumah makan kan gitu. Nah salat 5 waktu termasuk yang dalam sini dianjurkan supaya di rumah, tapi dianjurkan supaya di rumah juga untuk salat 5 waktu. Makanya kami di Wisata ini kada mau ngomong di Imam Mbah Bang kamat bila datang bila kada ada dan kada melaksanakan jebatangan kada. Kami kada berjebatangan di sini, imbah tuntung sembayangan, kata pengapa-ngapaan lagi. Jadi kita ambil keputusan aja, kan kami menghargai dan berani. Masalah orang datang sini, bah kami memakan bahwa hari ini kita tidak melaksanakan salat Jumat, ya selesai. Terserah orang hendak bayar zuhur di masjid, tapi sembahyang zuhur di imamat tidak masih kita laksanakan pada hari ini karena ini sudah hampir jam 9:30. Jadi apabila keputusan ini kita ambil bahwa tidak melaksanakan, nyamatkan di rumah makan. Kayak apa kira-kira? Apa? Kan bisa dilaksanakan. Nah, jadi nyaman di rumah kan. Jadi kan yang bersambung. Nah, yang 5 waktu itu, kan di sini perintahnya bank tetap dilaksanakan sebagai sampai waktu. Masalah orang nang berjamaah sini kada itu kada dianjurkan berhimah-himah. Makanya sini dianjurkan silahkan sembahyang 5 waktu masing-masing di rumah. Cuma kami kada melarang orang sembahyang di sini. Mun dilarang kan kada kahwa. Orang maksudnya kan mengparak sini. Wajar aja orang apa sih? Mengparak jauh di rumah aja. Nah, jadi kada masalah itulah. Jadi sudah kita sepakati kalau bahwa Jumat mulai hari ini tidak melaksanakan nyaman di rumah. Jadi Pak tambahan sedikit. Betul. Sebaik ini Pak, malam tadi sudah ada surat hindagan nih dari Kapolsek, dari camat ke kepala desa masing-masing, entah kepala desanya kurang apa, karena masyarakat bertahun lah. Sebenarnya hampir seluruh negara ini tahuan sudah. Artinya dari Kapolsek, dari camat sudah ada tembusan surat hindagan ke pembakaran masing-masing. Apakah pembakarannya takutan? Menyampaikan oleh tahun lah. Tahu kan jelas tuh sudah hampir senegaraan sudah habis di surat edaran yang diberikan. Ya itu aja tambahan. Jadi ulun berpendapat kira-kira banyak tahun daripada ada tahun itu. Assalamualaikum, terima kasih. Kalau Pak salat 5 waktu Pak bila di kemenangan ajan, kalau dipersilakan siapa hendak. Tetap di masjid tetap banyak Pak. Dapat orang kita ambil aja keputusan kalau bank kita ada berimaman langsung tutup aja ini lawangnya ditutup semuanya Pak. Sebab itu termasuk juga haji tadi tetap mengumpul orang banyak. Ini kan dianjurkan tidak di rumah aja kalau Pak. Kalau kita tetap misalnya ajan tetap kita dibuka tetap banyak mengumpul orang banyak. Nah tetap banyak kita
Kalau untuk nang kepastiannya itu, untuk nang anjuran nang sesuai dengan keputusan MOE Kabupaten itu kan dianjurkan di rumah. Nah, kalau kita tetap membuka pasti banyak kata-kata diatur lah. Misalnya berjarak tetap mau sebabnya ini letaknya di masjid, walaupun berjarak tetap jauh banyak, lebih pada 200 orang bisa. Nah, memanggil tetap. Jadi kita ambil keputusan salat 5 waktu itu kan. Kalau misalnya ajannya hanya tetap di masjid, tetapi kan kita kada dibuka lawangnya ini kan. Nah, maksudnya itu kayak apa nih kesepakatan pembedataan ini ya kalau nah. Kalau dibuka tetap banyak Pak. Nah, itu aja. Kalau untuk salat Jumat kita sudah sepakat kita salat, tapi untuk salat 5 waktu kalau dibuka tetap banyak itu nah. Sedangkan anjuran dari MOE itu kan untuk dianjurkan salat di rumah. Jadi ulung nggak seperti apa tahun ke haji tadi lah ya Pak. Jadi kayak apa keputusan kita nang pendapat kita berataan ini nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman lah kalau di sini di dalam surat ini ada penutupan masjid. Jadi kali maksudnya kan tadi ditutup, kalau penutupan masjid ini tidak ada Muhammad ini ada ini menutup masjid tetap terbuka. Istilahnya artinya jamaah jangan berimaman maksudnya nih betul kan bayang masing-masing. Tapi yang mentapula ada di dalam masjid tentu saja. Jadi kalau penutupan sini dalam surat edarnya tidak ada. Cuman hanya dianjurkan sembahyang 5 waktu masing-masing di rumah dianjurkan. Cuman yang ditekankan ini adalah salat Jumatnya. Jadi untuk inilah untuk menyingkat waktu. Ini ada mau lebih ada pendapat kamu ya. Ini mau 5 waktu. Nah, jangan ada di sini. Enggak. Nah, makanya ini tenang kalinya. Jadi maulimin lah kalau kita menutup masjid, kan mungkin. Kemudian orang berkumpulan di sini bilang kan ada berjamaah, aneh pula. Jadi kira-kira lah itu tergantung yang dianjurkan nih supaya jamaahnya jangan tulak ke masjid, masing-masing di rumah. Amun sudah nang tulak ke sini, kayak apa kami menahan tidak mungkin. Jadi ini kira-kira lah, yang penting lo untuk pengumuman Jumat ini kami mohon Pak Haji Ahmad Nabi selaku sekretaris untuk mengumumkan dulu ya di dalam putusannya kada Jumat ya. Nah, jadi kalau untuk 5 waktu lah istilahnya terserah. Artinya saya imbauan langsung khusus 5 waktu ini kada. Cuman hanya nang Jumat itu dikatakan ada 9 waktu ini istilahnya dianjurkan saja. Jadi kada nang dihimbau nang selalu. Jadi 9 waktu artinya cuma kada disuruh akan benar. Baik, Bapak sekalian, ulun ada memberikan sedikit pandangan lah dari segi kesehatan. Kalau sholat 5 waktu, kalau diimbauan di sini ulun sudah berpandir 5 waktu kada ada dibatasi. Artinya disenggerakan di rumah aja kada ada. Saat ini imbauannya tidak sholat Jumat lah, tidak sholat Jumat. Jadi sholat Jumat aja dulu saat ini kita fokus lah. Karena kalau sholat Jumat ini orang buncu mana-mana bergabung datangan. Tapi kalau sholat 5 waktu itu mungkin lebih walaupun mengumpulkan orang banyak, cuman jumlahnya kada terlalu banyak. Kalau sholat Jumat itu seberataan kampung muncul datangan, dan yang datangan ini kita kada tahu datang dari daerah mana, daerah yang sudah kena atau kada maksudnya nangka itu Pak. Gambarannya seperti itu aja masukan dulu Pak. Makasih Pak. Nah jadi untuk sholat 5 waktu lah itu tergantung masing-masing aja menutup. Kami jelaskan kita kada dihimbau di sini. Ya kita tahu kita lah ada hampir kali tambah cepat. Nah jadi tadi sudah kita tetapkan lah dan tolong diinformasikan sebagaimana kita pesan sini. Artinya kada ada senang apa modelnya berbeda pendapat. Makanya kami mengundang ini dengan tindakan ini supaya kada berbeda pendapat. Karena Pak Mualim tahun 2020 kan macam-macam tanggapan di masyarakat ini. Nah jadi sudah tahu kayak ini dilanggar-langgar silahkan dia mau makan bahwa kada dilaksanakan Jumat di masjid. Itu. Karena sudah beberapa masjid itu banyak perbatasan kami pengen ada menggawe aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.